Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, saya tanya ibu mana yang kelas 10? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kelas 10 yang jawab salam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus bangsa masuk surga dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina faslun ahad asyar. Mana yang kelas 11? Subhanallah, cantik-cantik, anggun-anggun, mudah-mudahan bisa jadi kepala sekolah, jadi bupati, jadi camat, amin Allahumma, jadi penerus bangsa, negara dan agama, amin. Aina faslun isna asara, kelas 12. Subhanallah, ganteng-ganteng, semangat, mudah-mudahan semuanya lulus nanti. Mudah-mudahan hasilnya bagus, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadratul mukarram Qur'an ulama yang senantiasa saya taati, terkhusus Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Tugu Mulyo Bapak Sampriza SPD MPD yang saya hormati. Selamat datang di tempat yang baru karena informasinya baru 3 hari luar biasa. Mudah-mudahan amanah barokah di tempat yang baru ini, amin Allahumma amin. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para TU, staf tata usaha, dan para Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang saya tampingi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU dan staf TU keluarga besar, para guru SMK Negeri Tugu Mulyo senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga kesabaran, keikhlasan para guru untuk mendidik kita semuanya. Mudah-mudahan para guru mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Bapak Komite SMK Tugu Mulyo Bapak Ismail yang saya hormati dan saya banggakan, juga OSIS SMK Negeri Tugu Mulyo yang saya banggakan, dan juga khususnya Rohis di SMK Tugu Mulyo yang saya hormati, terkhusus yang mengundang saya nggak tahu mana orangnya, dari perwakilan OSIS atau perwakilan Rohis, yang mana yang mengundang? Oh, cewek ya, siapa namanya Mbak? Friska, subhanallah. Terima kasih, mohon maaf tadi ditelepon berulang-ulang sampai 8 panggilan tak terjawab. Bukan berarti sengaja tidak menjawab, karena HP-nya Rita, saya sedang mengikuti upacara Sumpah Pemuda pagi tadi. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar SMK Negeri Tugu Mulyo senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tercinta dari kelas 10, 11, 12 yang saya sayangi dan saya banggakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah melimpahkan barokah dan inayahnya sehingga kita bisa bermujalasah di tempat yang barokah ini, tepatnya di Masjid Thariqul Jannah. Betul? Masjid Thariqul Jannah. Naam. Masjid Thariqul Jannah. Apa makna Thariqul Jannah? Apa arti Thariqul Jannah? Setiap hari digunakan untuk sholat duhur berjamaah
Yang perempuan pulang, yang laki-laki sholat, atau yang perempuan nunggu? Oh, nunggu, subhanallah. Thariqul jannah, thariq itu jalan, jannah itu surga. Artinya masjid ini adalah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masjid ini keberkahan akan tercurah kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi syafaat ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Kita bersolawat, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat. Amin. Saudara Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, dengan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Oktober 2022. Mudah-mudahan ayo kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meladani akhlak beliau. Setuju? Setuju? Cinta gak dengan Nabi? Cinta dengan Nabi atau dengan HP? Coba saudara tanya yang sebelah sini, yang punya HP berapa orang? Tunjuk tangan yang punya HP.
Subhanallah, yang baris ini semuanya coba tunjuk tangan yang punya HP. Nggak diambil, jujur saja. Subhanallah, yang putra yang punya HP tunjuk tangan. Subhanallah. Boleh nggak punya HP? Boleh, dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan teknologi kita, tapi jangan sampai mengabaikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Artinya ketika ada panggilan Allah, perintah Allah, ayo kita dahulukan. Jangan sampai kamu mendahulukan HP-nya. Contoh, dipanggil di dunia, dipanggil di rumah orang tuanya, duluan mengambil HP atau menghampiri orang tua. Kalau kebetulan dipanggil orang tuanya, HP kamu berbunyi, yang mana yang kamu dulukan? Yang mana? HP apa orang tua? Kalau HP pertanda kita lebih cinta dengan HP-nya. Kenapa? Karena cinta itu selalu ingat di mana-mana. Mau tidur terbayang-bayang, itu namanya cinta. Betul? Betul? Ketika dimanapun kita ingat, itu namanya cinta. Maka hari ini ayo kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perbanyak, diantaranya satu, membaca sholawat. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Apa sih diantara sunnah Rasul itu? Puasa Senin Kamis. Halo, yang gadis-gadis, yang perempuan cantik-cantik, rajinkan puasa Senin Kamis. Tidak rajin, itu sunnah Rasul kita lakukan, puasa Senin dan Kamis. Mudah-mudahan hajat kalian, cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terus lagi perbanyak qiyamul lail. Itu pertanda kita cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Satu minggu sekali jadilah malam Jumat sholat tahajud. Perbanyak sholat tasbih. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga lewat pintu tasbih. Amin. Allahumma amin. Karena lahir kita, halo yang laki-laki, karena lahirnya Nabi kita Muhammad SAW luar biasa mulianya. Seluruh patung yang ada di Mekah hancur dengan sendirinya. Terus lagi semua tumbuh-tumbuhan tunduk, ditambah dengan seluruh malaikat itu membaca kalimat tasbih, kalimat tahlil dan kalimat takmir. Hal itu dijelaskan dalam kitab Maulidun Tibaiyah yang membahas tentang kelahiran Nabi. Dalam kitab Maulidun Tibaiyah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyimak, yang mendengarkan, yang menjawab Allah mudah-mudahan diberikan berkah panjang umur, diberikan rezeki banyak, halalan thayyiban, turah-turah bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Yang kelas 9 mudah-mudahan nanti lulus semua. Yang kelas 12 ya, 12 mudah-mudahan lulus semua. Yang kelas 10, kelas 11 mudah-mudahan prestasinya naik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fantazal arsu qaraban wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir disambut dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
hari kalian lahir, anak-anak lahir disambut dengan kalimat thayyibah. Tapi ada juga orang-orang yang masih menyambutnya, ada anak lahir disambut dengan kuda epang. Ada anak lahir disambut dengan organ tunggal. Betul? Mudah-mudahan kalian generasi penerus, generasi yang cerdas, generasi yang religius, mudah-mudahan mampu mencontoh kebiasaan-kebiasaan sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Cinta dengan Nabi, cinta. Terus ketiga kelahiran Nabi kita Muhammad, Abu Lahab itu senang, padahal dalam keadaan non-muslim, kafir. Senang dengan kelahiran Nabi. Setiap hari Senin mendapatkan dispensasi terhindar dari siksa kubur karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Senang nggak dengan lahir Nabi Muhammad? Senang nggak? Senangnya sebatas apa? Senang banget atau senang-senang toh? Senang banget, alhamdulillah. Karena yang senang beneran, mahabbah kita meningkat. Amin Allahumma amin. Karena cinta itu bahasa Arabnya mahabbah, cinta. Halo yang putra, masih dengar suara saya? Ayo kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi selain itu, sholat 5 waktu kita jalankan wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah qiraatul Quran. Lihat teman kita Mas Agung tadi baca Quran, senang nggak? Senang nggak? Senang nggak kalau punya teman, punya kekasih, punya saudara, punya keluarga pintar baca Quran? Kalau nggak bisa baca Quran, senang nggak? Iya. Pokoknya nggak bisa baca Quran nggak apa-apa, yang penting bisa buka HP. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ayo kita tingkatkan baca Quran. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Baca Quran, makhraj tajwid harus benar. Kalau salah arti, salah baca akan salah makna. Bahasa Arab itu hanya goresan satu tanda, itu bisa merubah kata, bisa merubah arti. Contoh, qalbun. Coba ikuti qalbun. Qalbun. Hati. Kalbun. Kalbun. Apa kalbun? Yang kaki 4 jalan itu apa? Kalbun. Anjing. Kalbun. Anjing. Qalbun. Hati. Hanya beda qaf dengan kaf, beda. Makanya kita baca Quran harus benar makhraj dan tajwid. Mudah-mudahan di sini subhanallah semuanya baca Qurannya bagus. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kerjasamanya selama ini. Mungkin Pak Kepala Sekolah baru 3 hari di sini, tapi saya sudah banyak kerjasama Pak Kepala Sekolah dengan guru-guru yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru, karena anak-anak pondok Darul diprioritaskan di sini, terutama yang punya hafalan 1 juz, ada yang 2 juz. Mohon bimbingannya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerjasama ini mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Siapapun yang menjadi kepala sekolah di sini mudah-mudahan memprioritaskan dengan anak-anak yang hafal Al-Qur'an, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Halo. Lanjut. Terus sampai jam berapa? Iya. Jadi dengan qiraatul Quran ada zikir Quran. Kalau baca Quran nggak boleh dulu-dulu. Kalau baca Quran nggak boleh dulu-dulu, nggak boleh tergesa-gesa. Jadi harus tenang, dihayati. Mudah-mudahan barokah. Salatullahi wa salam ala man utiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man utiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram as-salihin. Baik
Wong mauli kopi bid'ah salah ya ngono wae. Bisa? Ku harap engkau mengerti di hati ini ada baginda Nabi. Bisa? Yuk coba kali isim salah. Wong mauli kopi bid'ah salah ya ngono wae. Ku harap engkau mengerti di hari ini ada baginda Nabi. Saudara Nabi Muhammad senang ya. Jadi kalau baca Quran harus dengan tertil, baca Quran dengan tertil, bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pemikir. Mudah-mudahan mahabbah kita bisa kita lalui lewat perbanyak salat lima waktu, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, terus perbanyak membaca sholawat, dan mudah-mudahan banyak tilawatil Quran. Amin Allahumma. Itu yang cinta mahabbah. Yang kedua, masih diterima? Yang kedua, ayo bersama-sama kita mujahadah. Apa mujahadah itu? Sungguh-sungguh. Rasul cinta dengan kita sungguh-sungguh. Ayo kita mencintai Rasul juga sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-tengah, jangan seperempat, apalagi palaknya B, bawah enggak, atau bawah Islam yang berbeda. Kenapa? Walan tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Ada teman kita diajak sholawat gak mau. Ada teman kita mentaati orang tua gak mau, mentaati guru gak mau. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW di akhir kehidupan beliau, halo, Rasulullah ketika mau berpulang ke rahmatullah itu diberi kabar oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sampai berita itu hampir nggak sampai malaikat Jibril menyampaikannya. Ya Rasulullah, sebentar lagi Rasul akan menghadap Allah. Kalau kita kira-kira di sini nggak dengan malaikat Israel? Si fulan, nanti pulang sekolah kamu bakal dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Kira-kira gitu nggak? Tidak. Jangankan kita, para sahabatnya Rasul pun tidak ada karena kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pas habis sholat subuh, Rasulullah SAW habis sholat subuh di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Saat Rasulullah sholat di Masjid Nabawi, apa yang terjadi habis sholat? Rasul menghadap seperti ini kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, karena kondisinya masih sakit. Wahai sahabat-sahabatku, jika ada yang punya hutang denganku, tolong sampaikan sekarang. Karena sebentar lagi saya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang jawab? Semuanya terdiam. Di dalam hatinya, ya Rasul, bagaimana mungkin aku punya hutang kepada-Mu? Bagaimana Rasul punya hutang kepada aku? Aku inilah yang banyak hutang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, wahai anak-anakku, ternyata ada satu ukasah yang menjawab, ya Rasulullah, saya mau bertanya ya Rasulullah, apakah ini termasuk
Ya Rasulullah, saat itu terjadi peperangan. Saya bersama Rasulullah berjalan di depan ada onta. Ketika ada onta itu Rasulullah mau mencambuk onta niatnya, tapi mengenai tubuh saya ya Rasulullah. Apakah itu termasuk hutang? Rasulullah menjawab, iya, itu termasuk hutang. Kalau begitu, saya dibayar. Iya, saya akan membayarnya, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang hitam legam, yang pernah mengumandangkan adzan pertama kali di Masjid Nabawi adalah Bilal bin Rabah yang saat menjadi budak diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Bilal, saya minta tolong ambilkan cambuk di rumah. Saat sampai di rumah, ada siapa kira-kira di rumah? Ada siapa? Di rumah Rasulullah ada siapa? Ada siapa? Ada Sule? Ada siapa? Di rumah Rasulullah ada siapa? Hah? Anak bojone? Ada siapa? Ada putrinya kesayangan beliau Fatimah Az-Zahra. Saat itu tentunya Assalamualaikum, dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aku bilang, ya Sayyidah Fatimah, saya diputus oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk. Untuk apa cambuk ini ya Bilal? Cambuk ini akan digunakan oleh Ukasa untuk mencambuk Rasulullah. Sampaikan Bilal, jangan cambuk ayah anda, cambuk saja aku, karena aku adalah putri kesayangannya. Ternyata kata Bilal, ya Sayyidah Fatimah, ini tugas saya untuk mengambil cambuk, maka saya melaksanakan amanah dari Rasulullah. Akhirnya kembalilah Bilal ke masjid. Masjid mana? Di Masjid Nabawi. Sudah sampai Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, ini cambuknya. Ketika diberikan oleh Rasulullah cambuk itu, maka Ukasa, gunakanlah cambuk ini untuk membayar hutangku. Semuanya menggigit itu apa? Melotot apa? Jerit. Semuanya tertuju kepada Ukasa. Kurang ajar Ukasa ini. Masa mau berani-berani mencampur Rasulullah? Akhirnya sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bergantian berdiri. Campur saja saya, jangan mencampur Rasulullah. Tapi semuanya apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ini urusan hutang saya dengan Ukasa. Yang berhak membayar hutang adalah saya, yang punya kewajiban membayar hutang juga saya. Maka ikutlah kalian semua. Maka sahabat-sahabatnya semuanya duduk. Tidak ada yang berdiri. Akhirnya satu cucunya Hasan nangis sambil berdiri megang kakinya Ukasa. Ya paman Ukasa, jangan campur kakekku, campur aku cucu kesayangannya. Tapi apa kata kakeknya? Wahai cucuku, ini urusan hutang kakek dengan paman Ukasa. Duduklah. Pas sudah semakin dekat, Rasulullah masih di atas mimbar. Kata Ukasa, ya Rasulullah, bagaimana saya mau mencampur Rasulullah kalau Rasulullah masih di atas mimbar? Teman-temannya sahabatnya bergetar-getar ya Allah. Wah, orang ajarnya Ukasa ini berani-berani mempermainkan Rasulullah. Akhirnya dengan sahabat-sahabatnya Bapak turun. Saat turun, pas mau mencampur lagi, Ukasa bilang, ya Rasulullah, saat dicampur dulu saya nggak pakai baju. Saya dalam keadaan membuka baju, tidak pakai baju. Apakah itu termasuk hutang ya Rasulullah? Iya, ini termasuk hutang. Akhirnya lepaslah baju Rasulullah. Kelihatanlah nur cahaya kebesaran Allah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di perutnya Rasulullah itu terdapat kerikil, berarti baju yang digendeng-gendeng, dipakai ikat pinggang, pertanda Rasul sedang menahan lapar. Kalau kalian nahan lapar, kira-kira diganjil dengan apa perutnya? Dengan wah, dengan macam-macam. Ada yang dengan tekwan, model di kantin dan sebagainya. Betul? Rasul mengajarkan kita untuk menahan lapar, diganjil dengan kerikil dengan batu. Subhanallah. Ketika sudah dibuka, ternyata Ukasa melemparkan cambuknya jauh-jauh langsung memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf aku sudah kurang ajar denganmu ya Rasulullah. Tapi dengan cara inilah ya Rasulullah, aku bisa menempelkan kulitku dengan kulitku ya Rasulullah. Karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya pernah menempel dengan kulit
kemudian para sahabat memeluk Rasulullah. Subhanallah, begitu agungnya, begitu mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cinta betul Nabi kita dengan umatnya, termasuk mudah-mudahan cinta dengan kita semuanya. Amin Allahumma. Itu harus sungguh-sungguh. Makanya kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat keberkahan. Amin Allahumma. Manjada, manjada, manjada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapat. Yang terakhir, yang ketiga, ayat selain jahadah di peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita isi dengan muraqabah. Apa? Makna muraqabah? Muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita akan dijabah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa saya mas? Sampai jam berapa? Silakan terus ya. Terus nah. Ya, yang ketiga apa lagi? Muraqabah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahadil ahyar tasdu bilayalil maulidi wa barikul nuri abdu. Wahadil pada suatu peristiwa terjadi kisah nyata. Ada anak itu lidahnya pendek. Lidahnya apa? Lidahnya apa? Lidahnya apa? Kalau lidahnya pendek berarti ngomongnya yang nggak begitu jelas. Lidahnya apa yang putra? Yang putra lidahnya kenapa? Pendek. Kalau lidahnya
itu pemberian Allah yang harus disyukuri. Untuk apa? Bicaranya lancar tapi suka menyakiti hati saudara. Untuk apa? Kita punya wajah bagus tapi sombongnya minta ampun. Untuk apa? Kita punya wajah ganteng tapi punya sifat iri dengki yang naudzubillah. Tapi ini anak lidahnya pendek, tapi anak ini memiliki kebiasaan yang mulia. Dia selalu mendahulukan akhlak dulu baru ilmu. Apa? Adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Subhanallah. Si anak ini tadi sungguh takjub dengan gurunya. Luar biasa. Hebatnya. Walaupun bicaranya nggak jelas, dengan guru nggak pernah melawan, dengan guru tidak pernah menyakiti hatinya, dengan guru nggak pernah berkata kasar. Ada nggak di sini anak-anak yang sudah kelas 10, 11, 12 diomongin guru, dikirim sholat malah kabur? Ada nggak? Kalau diomongin gurunya malah memberi gurunya, ada? Yang seperti itu yuk hilangkan, karena itu bisa menjadikan keberkahan ilmu kita hilang. Halo? Akhirnya alhasil pada suatu hari si anak ini diajak oleh gurunya, yuk kita mau mengadakan jalan-jalan. Apa jalan-jalan itu? Rihlah, tadabbur alam, wisata religi. Jadi di antara beberapa santri, beberapa murid itu ada yang diajak oleh gurunya wisata religi. Kemana? Ke Mekah. Kemana? Saat sampai di pelabuhan, karena dulu nggak pakai pesawat. Kalau sekarang pakai pesawat, kalau dulu pakai kapal laut, bisa sampai 2 bulan, 1 bulan paling cepat. Karena anak ini tadi yang kecil tadi, yang lidahnya pendek, itu luar biasa takdirnya ke guru, pasti mendahulukan akhlak dulu baru ilmu, akhlak dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu. Ketika ketemu dengan gurunya dia mengiru pasti sama. Terus ketika dia berjalan di depan guru nggak pernah membusungkan dada, pasti dia takdir. Sudah demikian, sudah demikian kan? Anak-anak sudah demikian, adik-adik sudah demikian. Ada yang masih berjalan di depan gurunya geleng? Ada. Hilangkan, itu berkahnya akan kurang. Hilangkan yang seperti takdim dengan guru. Akhirnya si anak ini diajak juga. Pas sampai di pelabuhan, spontan gurunya ngomong, loh, tikernya ketinggalan. Siapa tolong ambil tiker. Guru itu nggak menyuruh anak tadi, tapi karena dia mendahulukan adab tadi, tahu kalau gurunya butuh sesuatu, dia langsung lari ambil. Padahal tikernya ketinggalannya di tempat istirahat pertama. Dia ambil pulang sampai ke tempat pondoknya di madrasahnya. Akhirnya dia ambil 1 tiker. Pas balik senang karena saking jauhnya, ternyata kapal yang dinaiki Pak Kiai, gurunya dan beberapa temannya sudah berangkat. Si anak tadi nangis gak kira-kira? Nangis. Dia nangis walaupun gak jelas suaranya, dia nangis. Dia peluk tikernya. Kenapa aku ditinggal? Kenapa? Nangis. Akhirnya setelah nangis, dia terus membentangkan tiker. Dia ingat, setiap habis subuh diajari oleh gurunya, nah amalkan. Setiap habis sholat subuh sebelum berangkat beranjak kemana-mana, hafalkan. Pertama baca surat Al-Fatihah, setelah itu baca Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Bi rahmatika astaghits. Pertolongan itu semuanya dari Allah. Akhirnya anak tadi langsung membentangkan tiker. Terus dia ambil tasbih. Dia duduk sambil menjemak, saking banyaknya zikir yang dibaca tadi, berapa ribu dia baca. Ya Hayyu Ya Qayyum Bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Bi rahmatika astaghits. Karena suaranya nggak begitu jelas, yang kedengaran Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum. Apa ya Qayyum? Apa Qayyum itu? Ciduk. Tahu ciduk? Simbol. Tapi dia dekat dengan Allah. Niatnya
Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Enggak jelas suaranya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum. Ternyata ketika dia membuka mata sudah berada di sebelah pelabuhan. Pakainya baru turun dari kamar dan teman-temannya. Teman-temannya oke, kenapa kamu cegat? Kok bisa sampai ke sini? Kok cepat duluan? Pak Yai menjadi selamat. Karena takdimu dan muraqabahmu, kedekatan dirimu kepada Allah, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Dengan kun fayakunnya Allah terjadi, maka akan terjadi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, segala sesuatu di dunia yang tidak mungkin, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Jadi semangat belajar, jangan melihat dari kondisi ekonomi, jangan melihat dari keturunan orang tua kita yang kurang mampu, tetap bersemangat. Banyak anak-anak yang tidak mampu, punya prestasi yang luar biasa. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan cita-cita kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kuncinya harus takdim dengan guru. Takdim itu apa sih? Takdim itu apa? Taat, nurut, tidak boleh melawan dengan guru, ngapusi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Jadi dapat diambil kesimpulan peringatan kita. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Ayo kita tingkatkan yang pertama, mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita isi dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala kegiatan. Mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, ayo kita tingkatkan muraqabah kita, kedekatan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi manusia yang selamat di dunia wal dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan SMK Mulia akan semakin jaya, dan mudah-mudahan akan tercipta generasi-generasi yang religius, yang cerdas, yang bisa membentengi fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf, sebentar mau dengan saya belum? Ya, nama cukup Martini, tinggal di Kelurahan Margapati, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, wilayah Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah, kami sudah buka pondok pesantren, jadi sudah ada 70 santri yang sudah mungkin di pondok kami mulai dari kelas 6 dan lulus SMP. Ada beberapa santri yang tinggal di tempat kami dari SMK yang juga mohon bimbingannya, mudah-mudahan Allah berikan ridho. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Guru Irian, Guru Cindrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan tetap semangat dalam bertolak ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang seagung-agungnya, dan kepada Allah saya mohon maaf kurangnya. Saya akhiri, wallahu